Hadir, Pak. Sedikit putus-putus. Dikit. Tapi gimana? Agak putus ya? Ya, sedikit putus-putus, Pak. Putus ya? Nah, ini udah mulai lancar. Ya, oke. Gimana? Masih putus suaranya? Ya. Lumayan, Pak. Udah jelas ya? Enggak putus Pak di sini, Pak. Kenapa? Kenapa? Jelas Apa? ya di sana ya. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Ini memang udah ini kali ini diganti kali. Diganti. Kita itu aja ya. Apa? Sambil nunggu lain kita mulai lagi nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Boleh aja lanjut. Sebagian info ada yang belum di ACC, Pak. Yang belum ini udah lagi. Iya. Lagi mas. Oke, nggak apa-apa deh kita apa ya seadanya aja ya yang apa kalau kita tiba nanti nggak main ya. Jadi oke, itu saya ucapin dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin kemarin kita mau apa mau ngadain hari apa? Hari ini ya hari biasanya di Jumat atau hari Jumat ya? Kalau nggak salah ya. Iya. Iya, kemarin kita jalan kalau ada ya. Jadi kita ganti hari ini nggak apa-apa ya. Oke baik. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas mengenai itu PO ya, mengenai purchase order ya kalau kita sebagai importer atau kalian nanti mau beli barang dari luar negeri yang jelas kan yang diminta adalah PO dulu dari penjualnya ya, pasti diminta karena sebagai bukti bahwa kita serius mau beli barang dia. Nah mungkin yang keduanya memang kita tadi mau bahas tentang sales kontrak ya. Jadi kalau sudah jadi PO biasanya kalau mau diikat lebih kuat diikat dengan sales kontrak. Tapi PO pun sudah kuat ya. PO itu juga setara dengan sales kontrak. Cuman kadang-kadang orang kan mau memperkuat lagi yaitu dengan sales kontrak. Ya. Jadi yang sales kontrak mungkin kita bahas nanti pada saat materi ekspor. Ya. Karena kalau materi ekspor kan nanti kalian sebagai eksportir yang merancang sales kontraknya. Tapi kalau sebagai importir kan kalian cuma PO aja ya. Mungkin PO nanti kalau misalkan mau dikuatkan dengan sales kontrak ya kita bisa kuatkan tadi dengan sales kontrak. Tapi ada memang ada di ini ya kalau kita dalam akhir negosiasi kan ada sales kontrak, ada MOU ya. MOU, memorandum of interest, ada MOA macam-macam ya. Itu sebenarnya istilah aja ya, istilah dalam bentuk apa perjanjian. Dan ada MOU, ada MOA, ada lagi mungkin yang lebih besar lagi mungkin apa surat perjanjian apa ya istilahnya kalau yang bukan besar. Mungkin tadi ada juga sih sebagian yang saya jelaskan di sini. Bentar, saya buka dulu. Ya mungkin sedikit ini udah kelihatan ya petanya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Mungkin saya sedikit aja membahas sales kontrak karena nanti yang lebih bahasnya itu ke LC ya. Cara pembayaran dengan letter of credit nanti di minggu ketiga ya. Mungkin kalau sales kontrak ini ada beberapa mode ya.
Jadi ada namanya turnkey project contract. Ini turnkey project contract ini biasanya untuk kalau kita pembelian dalam jumlah besar, misalkan pabrik, pendirian pabrik, ya pendirian spare part untuk pabrik pengadaannya, tapi dalam jumlah besar ya, itu pakainya namanya turnkey, ya, turnkey project contract istilahnya, istilah aja ya. Mungkin kalau contohnya saya nggak ada sih contohnya ya, yang namanya turnkey, cuma kalau diakses di website sih kayaknya nggak ada, saya belum cari, bisa kalian download ya. Tapi kalau yang ini, yang kedua international sales contract ini dikembangkan di Amerika ya. Jadi di Amerika itu ada jenis-jenis sales contract. Tujuannya apa dulu ya? Ada yang untuk jual beli, ada untuk franchise ya. Jadi franchise kan ada sales contract juga ya. Ada untuk pengadaan lainnya. Nah itu ada di international sales contract. Kalian bisa website-nya mungkin saya ada kasih. Jadi di materi saya ada ini enggak? Ada website-nya enggak? Ini ya. Ada enggak saya kasih di bawahnya? Di materi yang di Ada, Pak. Ada ya? Ada. Ya, kalau ada berarti nanti kalian bisa coba. Sorry, belum ada, Pak. Ada ya? Maaf. Belum ada, Pak. Ternyata belum ada. Saya baru lihat nih. Nanti saya kirim lagi deh yang materi. Jadi kalau nanti kalian mau buka-buka macam-macam invoice atau kontrak ada di sini di Intrasion ya. Ini Oke, Pak. keluaran daripada Amerika, ya punya Amerika. Tapi bisa dijadikan juga rujukan. Terus yang paling penting ini di ICC model sales contract ini diterbitkan oleh International Commerce yang berkedudukan di Paris. Ya, dia kayak kalau di Indonesia namanya Kadin, macam Kadin ya, Kamar Dagang dan Industri. Tapi dia luangnya internasional, ya. Namanya ICC. Sama aja ya, cuma ke ICC ini yang mengeluarkan Incoterm. Incoterm UCP 600, UCP peraturan perbankan ini dikeluarkan oleh ICC. Nah di ICC pun nanti ada contoh, dia menerbitkan juga contoh sales kontrak. Jadi kalau kalian nanti sebagai eksportir, saya bingung mau bikin sales kontrak kayak gimana sih? Nanti kalian ambil aja di sini, ya. Contohnya di PPT ada sih contoh sales kontrak yang sudah saya kasih. Tapi kalau kalian mau buka nanti mungkin coba buka di website-nya, nanti saya kirim ya. Sama sih dengan yang di materi ya, sales kontrak. Ini bisa kalian ambil ya, nanti saya kirim deh yang ada ini. Jadi nanti kalian bisa, kalau nanti ekspor tinggal isi aja, isiannya itu sama sih dengan yang saya kasih di loadingnya masih lama. Kalau saya kelihatan nggak saya punya ini website? Nggak kelihatan? Gimana, Pak? Belum kelihatan, Pak. Buka websitenya. Ini kelihatan. Terus saya dari Oke, Pak. Ya, kelihatan ya? Oke, Pak. Pak, Oke, nah ini contoh sales kontrak. Ya, mungkin kalian nanti bisa pakai ini nanti kalau mau bingung. Saya bikin terus pakai apa? Udah lengkap ini ya. Udah lengkap, ada nama sellernya, nama bayarnya, ya, nama penjualnya, nama pembelinya, terus ada jenis barangnya, nah PPT ada di sebenarnya. Cuma mungkin kecil ya, hurufnya nggak jelas. Tapi kalau kalian download, ini jelas nanti ya. Nanti kalau pas kita bahas ekspor, kalian isi ini semua ya. Isi sales kontrak. Ini ada termnya ekspor, FOB atau CIF, BDP, ada semua. Ya. Ada paymentnya, cara pembayarannya ada apa? Nah nanti kita bahas cara pembayarannya di sini ya. Ada paling komplit lah. Nanti kalian coba sendiri ya. Memang bacaannya bahasa Inggris ya, karena memang standarnya bahasa Inggris. Oke, nanti ini di ekspor kita belajar lebih detail ya. Tapi karena kita sekarang bahas impor dulu, jadi kenapa saya lompat dulu, saya skip dulu ya untuk yang ini. Jadi saya sekarang
membahasnya mengenai cara pembayaran. Jadi kalau kalian sudah deal dengan dengan beli barang kan pasti kan kalian mikirkan cara pembayaran. Cara pembayaran apa sih yang paling cocok? Jadi cara pembayaran kalian sudah belajar kan ada cara pembayaran non LC, ada pembayaran dengan LC. Masih ingat? Cara pembayaran non LC. Tisu. Ada yang tahu cara pembayaran non LC? Ya Pak. Cara pembayaran non LC. Non LC berarti selain LC ya? Bisa telegraphic transfer bisa bukan Pak? Itu cara pembayaran. Ini ada cara penerimaan uangnya. Cara pembayarannya. Oh. Sistem pembayarannya lah ya. Sistem pembayarannya kan ada yang pakai LC, ada yang tidak pakai LC. Pernah belajar kan selalu ada yang tahu salah satu juga sebutin dulu. Mungkin masih ingat nggak? Kalau cara pembayaran LC kan kita menggunakan mekanisme bank ya, sebagai pembayarnya. Tapi kalau non LC kita tidak melibatkan bank secara langsung. Mungkin kalian sering sudah tahu, tapi mungkin nggak ngeh gitu ya. Saya sebutin satu deh ya, buat pancingan. Satu, cara pembayaran COD. Cash on delivery. Kalau kalian kan pasti ada cara pembayarannya. COD barang datang kalian bayar. Benar? Ya kan? Dan COD seperti itu kan. Barang datang kita bayar. Itu COD. Ada lagi open account, sistem pembayaran open account. Yang pernah lagi Open account ya. Di semester lalu udah pasti udah dapat lupa. Iya. Apa open account? Cara pembayaran open account apa? Kalau COD kan tadi cara pembayaran di mana kita bayar setelah terima barang. Kalau COD ya. Kalau open account, ada yang tahu? Lupa. Ayo lupa ini Pak, ada di materi semester lalu sebetulnya. Ada. Izin menjawab Pak. Kalau belajar ekspor impor harus ngerti nih cara pembayaran ini. Nanti kalian mau beli barang, begitu ditanya bayarnya apa nih? Open account apa advance payment? Nanti apa sih? Open account, kalau open account cara pembayaran di mana kita terima barang dulu, baru bayarnya kemudian. Oh iya ini ada. Ada. Ingat ya? Ya, coba bacain. Ini bahasa ini Pak dari. Iya, biar yang dengar. Oh iya. Kalau dari open account yang dari modul ini adalah kebalikan dari advance payment atau pembayaran di muka, yaitu pembayaran oleh importir kepada eksportir setelah barang atau jasa dikirim dan diterima oleh eksportir. Pembayaran ini dapat dilakukan pula secara langsung atau melalui jasa perbankan. Jadi bayarnya belakangan ya, setelah kita terima barang, bayarnya kemudian. Kan kita kalau di kantor dengan supplier kan begitu ya. Iya kirim dulu barangnya nanti bayarnya nanti ya. Sebelum minggu. Nah, itu kan open account ya. Benar ya? Kita udah jalanin cuma nggak aja. Nah, itu namanya open account. Jadi pembayaran di mana kita kirim barang dulu baru bayarnya belakangan. Nah, terus yang ketiga advance payment. Advance payment kebalikan dari open account. Yes. Jadi di mana kita bayar dulu, baru barangnya datang belakangan. Atau sistem DP, ya kan? Down payment ya, DP. Iya Pak. DP, down payment atau advance payment, di mana kita bayar dulu, kalau membeli barang bayar dulu, tapi barangnya datangnya belakangan. Oke. DP-nya bisa berapa persen? Tergantung perjanjian, ya kan? Seperti kita beli mobil, kan DP minimal 35%, kata peraturan pemerintah. Berarti kita bayar dulu 30%. Mobilnya belum terima kita kan, datangnya belakangan. Sisanya,
sisanya kita bisa combine. Sisanya dengan advance payment bisa, dengan COD bisa, ya kan? Bisa aja. Sisanya nanti sisanya saya bayar cash ya, berarti COD ya. Benar ya? Barang datang, mobil yang datang saya bayar cash, berarti COD. Berarti ada dua cara pembayaran, advance payment dan COD. Terus atau saya bilang 30%, sisanya 70% kredit leasing. Itu open account. Open account bayarnya bisa kemudian bisa juga bertahap. Jadi dalam soal transaksi bisa terjadi 3 modal tersebut bersamaan. Bisa ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih kalian mau bayar dulu? Padahal barangnya belum dapat. Kalian di barang ya, tiba-tiba suruh bayar DP. Bayar DP dulu ya, 30%. Kalian bayar. Kenapa kalian mau bayar sih? Kan barang belum terima. Kenapa? Alasannya kira-kira? Faktor trust, Pak. Faktor trust. Oke. Faktor Percaya trust. ya. Kita percaya bahwa pasti barang mau pasti dikirim. Kalau nggak percaya ya kita nggak mau bayar. Kalau kita suruh bayar mobil, di mobil Pak DP dulu 30%. Nanti barangnya untuk mobilnya kapan datang? Belum tahu nih Pak kapan datangnya. Jadi diambil DP-nya lagi kok. Karena kita percaya bahwa pasti mobilnya akan datang. Nah, itu artinya faktor trust. Kedua juga bahwa kadang-kadang si supplier ini produknya dikit atau suppliernya cuma sedikit ya. Kan kita kadang-kadang beli barang tapi suppliernya cuma sedikit nih. Biasanya supplier itu belagu. Udah kalau mau DP dulu, nanti kalau nggak DP saya nggak layanin. Ya, mau nggak mau kita pasti DP dong. Ya, daripada kita nggak kebagian. Biasanya terjadi seperti itu. Terus ketiga juga kita punya modal lebih. Kalau kita modal lebih berarti kalau nggak apa-apa saya bayar DP. Nah, tapi kalau kita modal pas-pasan juga jangan deh. Jangan DP dulu nanti aja deh. Nah itu DP. Terus satu lagi ada yang belum disebut apa cara pembayaran. Coba baca-baca lagi. Satu lagi cara pembayaran. Collection, Pak. Apa? Collection vessel. Collection itu nanti dia kita menggunakan bank, jasa bank untuk penagihannya, tapi bank tidak bertanggung jawab, tapi membantu menagih. Itu kalau collection. Ya. Nanti kita bicara di hasilnya sama dengan collection. Satu lagi yang tidak melibatkan bank secara langsung. Consignment. Nah, baca consignment. Ada nggak di materinya? Ada consignment, Pak. Ada. Apa? Ada yang tahu? Consignment. Coba dibacain. Merupakan cara pembayaran yang dilakukan oleh importir setelah barang yang dititipkan oleh eksportir terjual. Dalam hal ini kepemilikannya tetap pada eksportir. Pembayaran ini dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan jasa perbankan. Nah, oke. Berarti consignment atau konsinyasi kita bilang. Atau kalau kita bilang Indonesia-nya jual titip. Jadi orang jual ke kita, tapi kita bayar kalau barangnya laku, terjual. Tapi kalau barangnya tidak terjual, ya kita nggak bayar. Ya, itu namanya jual titip. Di kampung-kampung masih ada. Bu, saya titip lontong nih, saya punya lontong. Saya mau jualan lontong, titipnya di warung ibu ya. Nanti laku berapa kita ini. Nah, nanti sistemnya bagaimana? Tergantung perjanjian. Ya. Kalau enggak gini dari saya 100, misalkan dari saya 10.000, nanti ibu jual berapa terserah deh. Cuman kalau model begitu kan takutnya dia jualnya mahal ke barang kita ya. Ya kadang-kadang udah Bu, dari saya harganya 10.000, nanti ibu dapat 1.000 dari harga tersebut. Kalau laku 1 berarti 1.000, laku 2 itu. Consignment seperti itu juga sama. Kamu sudah. Terus ada lagi barter. Barter itu menukar barang. Masih ada nggak zaman sekarang barter? Terus kalian masih ada nggak? Barter menukar barang. Sudah jarang Pak, sudah jarang terjadi ya Pak ya. Iya. Tapi masih ada ya. Ada minyak Iran misalkan jual minyak untuk beli senjata, ya kan? Terus ini Aceh jual ganja untuk senjata, masih ada, masih terjadi. Jadi dia punya barang apa ya kita
saya punya sarung nih, sarung gajah duduk. Wah, kamu sudah punya sarung gajah berdiri, kita tukeran yuk. Ini contohnya. Jadi nanti kita perhitungan barangnya berapa. Cuman memang kalkulasinya adalah dari nilai barang tersebut. Nah ini adalah cara pembayaran yang non LC. Sebenarnya banyak lagi ada namanya pembayaran apa ya? Kayak ini juga ya penyelundupan juga termasuk ya. Cara pembayaran yang penyelundupan itu juga termasuk. Jadi pembayaran yang tidak resmi itu masih ada. Banyak juga ya barang penyelundupan pembayaran. Atau yang terakhir ini perdagangan tapal batas. Ya, tapal batas mana? Kalau di Malaysia kan berbatasan dengan Kalimantan. Jadi kalau kita jual belinya nggak usah pakai ekspor impor lagi. Saya punya barang bawa aja ke Malaysia lewat penyeberangan pos lintas batas kan, jual di Malaysia. Ya. Dari Malaysia dia pulang bawa barang dijual lagi di Indonesia. Itu namanya perdagangan tapal batas atau istilahnya entikong. Kalau orang Kalimantan mungkin tahu entikong namanya istilahnya. Jadi karena di Malaysia lah harganya lebih mahal, ya udah saya tenteng aja barangnya langsung bawa ke Malaysia, transaksi di sana langsung. Itu cara pembayaran ini tapal batas. Nah ini ya, jadi oke, jadi itu nanti sebagai review aja ya. Nanti untuk yang pertemuan ketiga itu saya sudah kasih bahannya buat kalian nih cara pengisian impor dengan LC ya. Jadi nanti teknisnya begini dulu ya, mungkin saya jelaskan sedikit dulu, nanti di pertemuan selanjutnya saya jelaskan detailnya. Jadi kalau pembayaran dengan LC, mungkin kalau kalian ingat, kalau pembayaran dengan LC yang buka LC-nya siapa? Importer atau eksportir yang melakukan pembukaan LC? Masih ingat? Eksportirnya, Pak. Eksportir. Siapa lagi? Jawab. Ya. Lagi? Material Pak Endang? Eksportir apa importir yang buka LC? Ya, Endang? Endang, ya. Iya, Pak. Kalau untuk pembayaran dengan LC, yang buka LC, importir atau eksportir? Masih ingat ya? Atau belum dijelaskan secara detail? Lupa ya? Oke, nanti kalian coba lihat lagi. Saya kasih gambaran sedikit ya. Kalau misalkan kalian di barang tiba-tiba penjualnya bilang, bayarnya dengan LC ya, tolong pembayaran dengan LC ya, boleh aja kan, namanya dijual barang ya. Tadi kan kalau tadi kita bicara yang non LC ya, pembayarannya COD ya, kalau kita oke ya udah COD, jadi barang datang saya bayar ya, atau pembayarannya open account atau advance payment ya, itu kan pilihannya. Tapi di Belima pilihannya tidak non LC, di penjual mintanya LC. Saya lebih nyaman pakai LC ya. Kamu kalau mau beli barang saya, tolong pakai LC. Nah, berarti kalau dia bilang pakai LC, maka yang membuka LC adalah kita. Bukan dia ya. Kita sebagai pembeli yang buka LC-nya. Jadi nanti kita datang ke bank. Ya, banknya bank siapa di Indonesia? Misalkan ya taruh kita sebut bank pemerintah, ya, BRI. Kita nasabah BRI misalkan. Kan kita setelah buka PO, setelah bikin kontrak, itu dijelaskan pembayaran dengan LC. Misalkan pembelinya penjualnya di Singapura ya. Oh iya, kamu pakai LC ya, saya banknya bank HSBC misalkan, HSBC Singapura. Oh iya, saya banknya BRI ya di Indonesia. Oke, cek dulu BRI dan HSBC ada hubungan nggak? Hubungan trade service nggak? Hubungan perdagangan, hubungan ini nggak, jual beli nggak? LC nggak? Nah, kalau kita tanya, oh ya, saya ada hubungan dengan HSBC, ya udah. Jadi kita sebagai pembeli buka LC, datang ke bank. Nih, saya mau buka LC ya, mau beli barang dari Singapura nih. Nah, si BRI sudah tahu, oke deh, kalau kamu mau buka LC, saya kasih ya formulir pembukaan LC yang sudah saya share di grup. Kalian udah lihat ya, formulir pembukaan LC. Sudah dapat kan ya? Sudah dapat loh, sudah saya kirim di grup. Sudah saya kirim belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Pak. Nah, itu ini makanya nanti kita bahas di situ. Jadi nanti saya sudah kirim formulir pembukaan LC. Itu yang buat adalah
bank ya yang buat. Imported. Formnya beda-beda, nanti tiap bank beda-beda ya, nggak sama ya. Itu standar BI itu yang saya kirim itu adalah standar BI. Nanti kalau kalian searching di Google, formulir pembukaan LC beda-beda. Nanti BCA formulir apa, SPC beda-beda. Tapi intinya sama isinya ya. Isinya sama. Yang kalian harus isi itu tadi. Misalkan penjualnya siapa, pembelinya siapa, mata uangnya apa, terus barangnya apa namanya, kirimnya pakai laut apa pakai udara, kan ya. Terus ada permintaan khusus kan. Nah, itu ada semua kalian yang isi ya. Karena bank kan tidak tahu. Bank tidak tahu isi perjanjian kalian. Yang tahu adalah importir dan eksportir. Jadi bank kasih formulir. Ini loh, isi kamu isi yang benar ya. Jadi kalau kamu ngisi salah, bank juga bisa salah ya. Karena yang ngisi kan kalian dari dulu. Misalkan contoh, kalian mau kirim uang transfer, pasti kan dari bank kasih aplikasi transfer ya. Kalau kita belum online ya, kan kasih. Ini tolong dong isi aplikasi transfer. Kan yang tahu mau transfer kemana kan kalian, bukan bank. Isi dong, kirimnya kemana, jumlahnya berapa ya kan. Nanti kalau kita salah ngisi, bank tiba-tiba transfer, ternyata kalian salah tulis. Yang salah siapa? Ya, bukan bank ya kalian. Kecuali kalau kalian bilang 200, bank kirimnya 300, itu beda ya, bank yang salah ya. Ini ya. Nah itu ya. Jadi intinya formulir itu nanti kalian yang isi. Isinya dari mana? Dari sales kontrak kalian antara pembeli dan penjual. Ya. Yang tahu ada kalian. Jadi form itu makanya kenapa yang isi dari import. Nanti kalau sudah diisi lengkap ya sama kalian tanda tangan, barulah bank nanti buka LC. Jadi BRI tadi membuka LC ke Singapura. Bank apa tadi Singapura? Banknya apa tadi Singapura? HSBC. HSBC. Jadi BRI nanti membuka LC ke HSBC. Bentuknya nanti ada Telex, ada Swift ya, nanti macam-macam. Kita bahas di depan. Intinya saya bahas prosesnya dulu. Jadi setelah kita isi formulir, nanti bank membuka LC ke HSBC. Jadi nanti HSBC terima LC dari BRI. Begitu terima kan dia sudah, oh iya saya terima ini nih LC dari BRI. Dia harus buru-buru kasih ke eksportirnya. Eksportirnya kan nasabah dia. Eksportir, saya dapat ini nih LC dari BRI. Ini loh, ininya permintaan ini di LC apa. Nah, sebagai eksportir kan pasti menyiapkan, ya, menyiapkan barang apa aja yang sesuai dengan LC tadi. Makanya begitu terima LC nanti kan ada tenggang waktunya, ada batas waktunya, ada ininya, macam-macam permintaan itu ya di LC ya, dengan sales kontrak. Tidak. Jadi setelah itu baru eksportir menyiapkan barang, udah. Nanti baru kita bicarakan barangnya sampai di Jakarta, bagaimana proses customnya, proses bea-cukainya bagaimana, terus kita mesti hitung biaya masuknya bagaimana, nanti kita pelajari semua. Kan masih ingat kan ya cara menghitung biaya masuk PPN PPH? Masih ingat ya? Nanti kita ini lagi, review lagi. Ya, itu prosesnya seperti dulu ya, saya jelaskan secara singkat. Nanti minggu depan kita bahas detailnya ya, apa yang disebut dengan LC apa sih. Tapi yang jelas mekanismenya seperti itu. Mungkin ada yang masih bingung, silakan boleh tanya. Silakan. Masih ada waktu tidak? Ya, silakan yang mau Pasti nanya. izin bertanya, Pak. Ya. Pak. Silakan ya. Jadi kalau iya saya, Pak. Silakan. Jadi kalau LC itu pertama kita harus memastikan bank di Indonesia, bank di negara impor itu bekerja sama dengan bank yang di negara ekspor sana ya, Pak? Ya, lebih gampang begitu. Jadi kalau kita nanti si penjualnya bilang, bayar pakai LC ya. Pastikan kita nanya, bank di sana apa? Bank saya HSBC ini di Singapura. Bank kamu apa di Indonesia? Oh, saya punya BRI. Kalau bisa sih kita cek dulu ke BRI, datang dulu ke BRI, saya mau ke LC ini. Kamu punya link nggak ke HSBC? Oh, karena
Karena punya, oke punya. Nah, kalau nggak punya bagaimana? Nanti teknisnya ada lagi ya. Kalau tidak punya ya harus pakai bank perantara. Ya. Jadi misalkan BRI punya perantara, misalkan, oh iya BRI tapi nggak punya hubungan. Kemudian kan saya nasabah BRI nih, bukannya lewat BRI. Gimana nih BRI caranya? Ya udah, saya cari dulu. Cari misalkan Mandiri nih. Mandiri, kamu punya hubungan nggak dengan apa? SBC? Ya. Oh punya saya. Jadi bisa jadi nanti LC-nya lewat Bank Mandiri. Walaupun yang buka BRI, tapi nanti yang meneruskan Bank Mandiri. Itu ya. Tapi kalau rata-rata sih bank devisa, kalau negaranya umum ya, kalau negaranya yang sudah umum dan mata uang yang umum, biasanya mereka punya hubungan ke luar negeri. Ya. Kalaupun nanti dia tidak punya hubungan ke luar negeri, nanti di luar negerinya pun bisa dipakai bank perantara juga. Misalkan HSBC, oh HSBC nggak ada hubungan dengan saya, tapi nggak apa-apa lah, kita kirim dulu LC ke HSBC. Nanti HSBC baru kasih ke bank lain yang punya hubungan dengan BRI, bank perantara di sana. Jadi yang menjamin nanti ada bank perantaranya. Jadi itu ya caranya tadi mereka pakai koneksi ini, koneksi antar bank. Jadi karena kan kalau jadi gini, hubungan bank itu ada dua ya, ada depository non depository correspondent, ada depository correspondent. Jadi kalau yang depository correspondent, bank misalkan BRI tadi ya, BRI punya rekening di HSBC. Jadi BRI itu punya rekening. Jadi kalau kita sekarang sama tanya, kalau kita buka LC di bank mana aja sih? Apa semua bank bisa menerima pembukaan LC? Menerima permintaan LC? Kira-kira bisa nggak tahu tuh, Pak. Gimana? Ya. Semua bank bisa Kayaknya nggak semua bank bisa ya, Pak. Nggak semua bank. Ya. Iya, Pak. Jadi tidak semua bank bisa menerima pembukaan khusus bank devisa. Ya. Bank devisa. Jadi kalau bank devisa itu pasti dia bisa melayani pembukaan LC. Bisa melayani jasa penukaran uang, transaksi falas. Ya. Kenapa dia bisa melayani? Karena dia punya rekening di luar negeri. Ya. Itu bank devisa. Tapi kalau bank non devisa, dia tidak punya rekening di luar negeri. Punya rekeningnya cuma di BI. Ya. Jadi dia cuma bisa melakukan transaksi clearing antar bank dalam bentuk rupiah. Tapi kalau sudah valuta asing, dia tidak bisa. Nah, dia bukan bank devisa. Nah, makanya kalau bank devisa, dia punya rekening di berbagai negara. Ya, di berbagai negara. Misalkan dia punya mata uang dolar, dia pasti punya rekening di Bank Amerika, misalkan Citibank, ya, untuk melakukan transaksi falas. Kalau mata uangnya Singapura dolar, dia pasti punya rekening di Bank Singapura. Kalau mata uangnya Jepang, dia pasti punya rekening di Bank Jepang, misalkan Tokyo. Ya, itu kelebihannya bank devisa, bisa melayani jasa seperti itu. Nah, hubungannya tadi ada yang punya rekening langsung, ada juga yang tidak punya rekening, tapi dia punya hubungan namanya SI, tanda tangan antar bank. Jadi misalkan tadi HSBC dengan BRI, ya. BRI itu tidak punya rekening di HSBC, tapi dia punya hubungan antar bank. Nah, nanti pejabat BI dia di bank HSBC di Singapura, dia punya semua daftar tanda tangan spesimen pejabat BRI, dia punya. Begitu juga BRI, dia punya semua pejabat tanda tangan di HSBC Singapura. Tujuannya itu tadi, kalau dia buka cek, buka valuta asing, buka LC, dia bisa tahu, oh ini tanda tangannya benar dan ini pejabatnya nih, untuk memastikan seperti itu. Jadi dia ada pertukaran tanda tangan. Jadi kalau ada pergantian pejabat, pasti tahu. Kalau yang antar bank, misalkan tadi BRI dan Mandiri, BRI Mandiri dia masing-masing pasti tahu. Oh, pejabatnya BRI siapa, pejabatnya Mandiri siapa, masing-masing sudah tahu. Karena untuk transaksi clearing tadi, dia tahu.
trade service yang kita belajar kalau di perbankan. Oke, ada lagi mau tanya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak ada lagi? Jadi itu ya PR-nya nanti, PR-nya kalian coba isi dulu ininya, formulir pembukaan LC-nya sebisanya ya. Harusnya nanti baru minggu depan kita bahas. Ya. Kalau kalian nggak praktek dulu nanti susah ya. Coba isi dulu. Oke, ada lagi? Oke, nggak ada yang tanya lagi? Ini cewek ada cewek mewakili, Fitri mau tanya, Fitri? Ya, Tidak, Pak. siapa? Nggak ada mau tanya? Ya udah gitu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mesti reminder lagi, reminder. Jadi tolong kalian cara pembayaran itu ada non LC dan LC. Non LC itu ada open account, advance payment, COD, ya, konsinyasi, barter, collection, ya, collection ada di B, ada di A. Nanti besok kita bagaimana bentuk LC pembayaran LC. Ternyata LC juga ada macam-macam jenisnya ya. Nanti ada set LC, ada instant LC, ada red close, ada green close, ada lagi back to back LC, ada transferable LC. Mungkin jenisnya mungkin ada sekitar 25 lebih jenis LC, tapi kita belajar yang umum aja ya. Sebenarnya kayak standby LC pun standby LC macam-macam. Mungkin ada 5 atau 6 jenis LC yang sekarang sudah berkembang untuk proyek-proyek kayak pembangunan jalanan, proyek pembangunan tol, itu juga pakai standby LC, banyak dipakai sekarang. Itu mungkin ya, sementara kita yang simple-simple dulu aja, jangan yang berat-berat ya. Jadi yang umum aja yang kita pakai, kita bahasnya. Oke, tidak ada tanya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nerangin kecepatan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk kali ini kita akhiri dulu ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Ya, saya free aja. Boleh ya. Kalau mau kalian bertanya, kita discuss. Saya lebih senang ditanya daripada nggak ditanya. Bapak mau tanya. Ya, gimana? Untuk pengisian surat LC itu jadi tugas kedua Pak, dikirim ke SSO apa bagaimana? Ya, kita coba dulu, kamu isi dulu, nanti ya pertemuan ketiga kita bahas sama-sama. Untuk tentang LC-nya kita bahas lebih detail. Tapi coba kalian pelajari dulu, kalau masih ingat